Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Permatasari, biasa dipanggil Sofi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2023 kelas B dengan NIM 23020074067. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya ketika mengikuti apresiasi Duta Genre Kabupaten Kediri tahun 2022 dengan tema Aksi Bersama Remaja Cegah Stunting. Pada awalnya, saya mengikuti apresiasi Duta Genre adalah tawaran dan ajakan dari Ketua Ekstra PIKR. Nah, pada saat itu saya menyetujuinya, sehingga pada keesokan harinya saya sama Ketua Ekstra PIKR menemui pembina dari ekstra tersebut. Nah, pada pertemuan itu saya diwawancarai, ditanya-tanya tentang kesiapan mengikuti apresiasi Duta Genre Kabupaten Kediri. Nah, setelah wawancara, akhirnya guru dari PIKR itu pembinanya menyetujui saya menjadi perwakilan apresiasi Duta Genre tersebut. Nah, beberapa hari kemudian setelah saya menjadi perwakilan, saya dikasih banyak materi, banyak penjelasan informasi mengenai persiapan untuk mempersiapkan Duta Genre tersebut. Nah, tiba pada tanggal 16 Maret sampai 22 Maret itu adalah pendaftaran dari genre udah dibuka. Pada saat itu saya menyiapkan beberapa berkas yang berupa sovel, yang berupa CV, terus mengisi formulir pendaftaran, foto pribadi, piagam, dan sertifikat. Oh iya, serta saya disuruh membuat video pengenalan serta visi dan misi mengikuti apresiasi Duta Genre tersebut. Nah, pada tanggal 23 Maret itu adalah pengumuman dari kelolosnya 20 finalis, 20 pasang. Pada saat itu tepat tengah malam saya terbangun dan ingat bahwa hari tersebut tanggal 23 itu ternyata pengumuman dari kelolosan 20 pasang udah diumumkan di IG. Nah, pada saat itu saya membuka IG kan, saya kaget banget ternyata nama saya itu ada. Keesokan harinya saya cerita pada guru pembina saya bahwa saya itu lolos di tahap 20 pasang. Ketika guru saya mengetahuinya, guru saya langsung memberikan saya banyak wawasan, banyak materi tentang hal yang perlu disiapkan lagi. Udah kan? Terus pada tanggal 23 Maret adalah TM pertama. Pada TM pertama tersebut dilakukan secara online. Sebenarnya sih offline, tapi nggak tahu kenapa ya. Dapat info dari WA ternyata dilakukan secara online. Pada TM pertama adalah mengenai tes tulis yang akan dilaksanakan keesokan harinya, mengenai alat yang perlu dibawa serta persiapan tata tertib dan pengumuman tentang tes tulis tersebut lah. Pada keesokan harinya pada tanggal 24, iya tanggal 24 itu tes tulis. Pada saat tes tulis itu dilakukan online kan ya, tes tulis dilakukan secara online menggunakan HP, tetapi juga menggunakan laptop sebagai Zoom atau sebagai pengawasan. Pengumuman dari tes tulis diumumkan hari itu juga, tetapi sama kayak yang kemarin pada malam hari. Pada malam hari saya membuka IG lagi dan mendapat informasi bahwa saya alhamdulillah lolos ke tahap seleksi itu 10 pasang. Pada 10 pasang tersebut, keesokan harinya ada TM yang kedua. TM yang kedua mengenai karantina selama 3 hari dan persiapan grand final. Keesokan harinya setelah TM tersebut kan ada karantina. Karantina itu dilakukan selama berapa ya? Selama 3 hari, tanggal 26, tanggal 27 dan tanggal 28. TM tersebut bukan TM yang kita menginap di sana, itu enggak, tapi TM-nya itu dari kita berangkat pagi sampai malam hari. Pada karantina tersebut adalah hari yang pertama saya ketemu dengan finalis 10 pasang itu. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi dari materi-materi tersebut. Nah, pada karantina tersebut saya di sana itu dapat banget banyak materi penjelasan untuk persiapan grand final. Dan ternyata di karantina tersebut ada tes dadakan, yaitu tes wawancara.
kita itu ditanyai dari seberapa dalam sih kita dapat materi dari PIKR itu, materi apa saja yang kita dapatkan. Nah setelah wawancara, keesokan harinya pas karantina juga ada tugas membuat presentasi dalam bentuk PPT yang disampaikan kepada teman-teman finalis. Udah kan, dari banyak lelah, banyak perjuangan untuk mendapati karantina tersebut, dan tibalah tanggal 31 adalah grand final. Grand final tersebut akan didatangi oleh Bunda Genre, oleh Bapak Ibu guru dari sekolah masing-masing, dan juga didatangi oleh teman-teman kita. Udah kan, dari grand final, pas grand final itu tanggal 31 kan saya berangkat pagi banget, kayaknya habis subuh. Saya berangkat ke madrasah bersama diantar ibu saya. Di sana saya bersama ketua PIKR sama teman saya datang ke rumah guru saya untuk di make up dan dikasih dress code. Saya tiba di Pendopo Kediri untuk mengikuti grand final itu jam 8. Aslinya mepet banget itu, guys. Nah, ketika nyampe di sana kan, kita itu di briefing lagi sama panitianya mengenai gak boleh gugup, gak boleh gimana gitu. Kita harus tetap semangat, harus tetap senyum, jangan ditunjukkan bahwa kita itu capek gitu kan. Nah udah, saya melihat banyak banget udah datang orang-orang dari penonton, ibu guru juga, teman-temanku juga udah datang. Oh iya, saya juga melihat Bunda Genre, Ibu Eryani Anissa, istrinya Pak Dito itu juga udah datang bersama jajarannya. Ada ketua Insan Genre, ada ketua BKKBN dan lain sebagainya. Udah kan, yang pertama saya itu sama teman-teman yang finalis melakukan koreo dan melakukan ikrar. Setelah melakukan hal tersebut, saya menuju belakang panggung untuk melakukan sesi tanya jawab singkat selama 1 menit dengan 10 soal. Itu kita bisa mengucapkan kata pas jika kita tidak mengetahui jawabannya. Soalnya itu kita ambil kertas di baseball. Nah waktu nama saya dipanggil, udah selesai aku tanya jawab, kita semua udah selesai. Nanti kita dipanggili lagi bersama-sama untuk pengumuman siapa yang lolos ke tahap sosialisasi, atau kita itu diambil 5 pasang. Dan ternyata alhamdulillah saya itu lolos ke dalam 5 pasang tersebut. Sesudahnya kita semua menuju belakang panggung lagi kan, dipanggil yang satu-satu itu yang 5 pasang, tapi gantian gitu, gantian kan melakukan melakukan sosialisasi mengenai materi yang kita ambil di baseball itu. Sesudah dari 5 pasang itu melakukan sosialisasi kan, semua finalis dipanggil lagi melakukan koreo yang terakhir, melakukan koreo yang terakhir untuk datang ke panggung bersama-sama. Pada saat itu akan ada pengumuman siapa yang mendapat juara 1, juara 2, juara 3, dan juara atribut. Dan ternyata pada saat itu nama saya kepanggil sebagai juara Public Speaking Putri tahun 2022 apresiasi Duta Genre Kabupaten Kediri. Udah kan, saya sangat bersyukur banget, sangat alhamdulillah. Ternyata usaha yang saya lakukan selama hari-hari sebelumnya ini dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Ternyata dapat saya ambil kesimpulan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dari semua hal yang saya dapat itu bukan karena saya hebat, tetapi karena doa dari kedua orang tua, dari guru-guru saya, serta dari support dari teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.